Ya, masih dalam acara konspirasi kontradiksi. Sorry kita agak off beberapa karena Madam Bovary sama Lord Wowi. Oh iya, Lord Wowi sibuk cruise coba. Cruise kaya dia. Nyari waktunya susah. Oke, kita akan membahas hot topics yang banyak juga yang minta ya tentang Shangri-La Dialogue ya. Tiba-tiba Menhan Republik Indonesia mengusulkan suatu untuk mendamaikan Ukraina dan Rusia dan menjadi bahan omongan di mana-mana. Madam? Oh, kalau saya nggak saya dulu, Bapak ini dulu coba. Oke, jadi tumben gitu. Nanti aku mau mungkas. Kayaknya siap mau gitu. Udah jadi merah, Wi. Oh iya, merah berani, putih, gue putih dulu. Iya betul, merah dan putih. Tinggal pakai lipstick putih aja sebenarnya. Ini kode keras nih ya. Bentar lagi kita jadi gue heran ya, gue pakai baju apa jadi kode keras. Iya benar. Nanti gue pakai baju warna-warni deh. Ini iya. Nanti lain lagi kalau warna-warni. Kalau warna-warni ntar dibilang LGBT. Ini pro Coldplay lagi. Pride. Oke, terus. Jadi kita Shangri-La Dialog nih menarik. Jadi yang jelas kalau ini pendapat pribadi dulu ya. Karena kan ada pengamat punya pendapat, ada pro, ada kontra gini. Ini pendapat pribadi dulu. Saya sangat concern sekali karena pernah cukup lama berada di Kementerian Pertahanan dan salah satu kelemahan di Kementerian Pertahanan adalah dulu nggak ada yang namanya DIA, Defense Intelligence Agency. Jadi mungkin bisa dikatakan satu-satunya di negara modern ini Indonesia tidak memiliki intelijen pertahanan. Usernya Bapak Menteri Pertahanan. Kalau think tanknya gitu ya? Intelijennya bukan think tank. Jadi think tank ada. Kalau intelijen artinya data, knowledge, informasi. Kalau BIN untuk presiden usernya gitu ya. Nah, ini berarti kan data yang dia dapat adalah data masih mentah. Ini saya mengkritik positif nih. Pasti karena kita pernah di sana. Jadi kan kita kalau di dunia intelijen itu data diolah menjadi informasi, kemudian informasi distrategikan jadi knowledge gitu ya. User itu memerlukan knowledge, bukan memerlukan data, gitu. Nah, jadi kita tahu Pak Menhan ini kan skopnya besar sekali, dan kita tahu niat dia di dalam membicarakan itu. Kita tahu bahwa perang itu painful, karena di akademi militer diajarkan perang itu Sun Tzu mengajarkan perang itu harus cepat. Karena kalau perang itu lama, nggak ada pemenangnya. Blitzkrieg. Dua-duanya rugi. Jadi yang kalah yang menang dari akhirnya itu sebenarnya rugi. Jadi contoh Norman Schwarzkopf waktu di perang Teluk, Gulf War, itu dia bilang dalam 3 bulan lalu selesai. Udah bener selesai gitu ya, mengalahkan Saddam menyerbu Kuwait waktu itu. Terus sewaktu Rusia mau menyerbu Ukraina itu tadinya tidak lebih 6 bulan gitu. Kalau si Ukraina nggak dibantu oleh NATO dan kawan-kawan. Kalau nggak dibantu itu terjadi. Nah, jadi memang rencana itu harus cepat. Jadi kalau sekarang perang sudah hampir 2 tahun gitu ya, itu kerusakannya tuh bukan sekedar Ukraina dan Rusia saja, kerusakan itu sudah mendunia gitu. Kita pun merasakan sekarang. Inilah yang kesadaran, inilah yang Pak Menhan bilang. Jangan lama-lama, hentikan. Walaupun posisinya sekarang kesannya dia kayak pro Rusia gitu kan. Bener kan? Tapi in that point kalau bisa saya potong, mestinya beliau niatnya baik dong. Oh, kalau niat tuh selalu baik, nggak mungkin nggak. Wah, ada Bu niat jahat. Tapi nggak dalam konteks Shangri-La Dialog. Sensitif banget tentang bajunya itu ya. Tetap ya. Tapi kalau aku lihatnya dari yang lain dulu ya. Satu, selamat Pak Prabowo sudah menyatakan hal penting di Shangri-La Dialog. Kita hargai Mbak ya. Oh, hal pentingnya itu penting banget. Jadi Pak Prabowo itu meneriakan sesuatu yang orang Barat ini selama ini pura-pura tuli, pura-pura buta. Satu, kenapa lu nggak ributin soal Kongo, lu acak-acak Kongo, lu nggak ributin soal Timur Tengah, lu acak-acak Timur Tengah, dan termasuk lu acak-acak kawasan gue. Kira-kira itu bahasa Pak Prabowo kan? Gue tahu perang tuh kayak apa kan, karena kawasan kita diacak-acak. Itu pesan menurut gue paling strong dari beliau. Gue sih Asia lebih berpengalaman dia bilang untuk menanganin perang ya. Jadi gue nggak akan masalahkan Pak Prabowo bener atau Pak Prabowo salah. Yang gue lihat satu yang paling penting, dia buka mata Barat itu di Shangri-La Dialog, ya kan? Apalagi mata pro Amerika di Shangri-La Dialog, ya kan? Bahwa
lu tuh bikin masalah tuh banyak di seluruh dunia. Itu satu. Yang kedua, ini membuka mata kita. Tahu nggak apa? Memang Ukraina ini sedang dipimpin sama para pemimpin atau kabinet yang nggak bersyukur dan nggak tahu terima kasih. Kok tiba-tiba, jadi gini ya, gue kalau boleh cerita konteksnya. Waktu itu kan Pak Andi Wijayanto di sana mendampingi Menhan. Jadi the minute Menhan lagi di stage itu ngomong apa langsung Mas Andi WA gue, kon siap-siap, rame nih, ya kan? Nah, jadi terus aku terus kontak dengan dia. Nah, begitu nggak lama dari itu kan yang keluar pertanyaan di seluruh dunia tuh pernyataannya dari si Ukraina. Menhan Ukraina. Dia bilang bahwa ini adalah konyol tanda kutip. Kedua berbau Rusia. Sebentar, lu lihat dulu niatnya tuh kan baik. Gue ini mau ngasih tahu bahwa dan nolong lu juga gitu. Iya, sebenarnya nolongin lu bahwa ini konsep gue, ya ini gue. Nah, lu apa itu? Jadi kalau gue bilang ini semakin menunjukkan bahwa Ukraina ini memang memelihara perang. Pertanyaannya sekarang kita harus tanya kepada diri kita semua dan seluruh dunia ini, kenapa they enjoying the war? Karena di dalam war itu banyak sekali dana-dana yang tidak terlihat. Banyak kue-kue ya. Kue-kue yang tidak terlihat yang bisa dimakan pun orang nggak cari ribut. Dan ini mereka enjoying. Jadi pertama ya gue bilang sama Ukraina, lu tahu terima kasih dong jadi negara, jadi orang gitu loh. Menhan gue itu lagi coba membantu dan memberikan solusi. Tapi kalau gue boleh kritik Pak Prabowo, ya kan, satu aja, dia tuh cuma kurang opening line. Gimana masuk opening line? Gue punya bahasa lain ini, dia salah narasi. Enggak, dia bukan salah narasi, dia tuh salah opening line. Salah intro. Intro, misalnya gini, saya melihat proposal terakhir yang baik dari Turki adalah begina. Saya melihat proposal yang terbaik dari Xi Jinping dengan 11 atau 12 poin itu begini. Nah, saya mau masuk dengan agak teknis. Yaitu saya mau bicara kalau misalkan demarkasi zone itu dibangun, kan makan lain liatnya. Jadi nggak ujuk-ujuk seolah-olah udah masuk ke sebuah kancah yang lu ngomong sama gua juga belum, kira-kira kan gitu kalau bahasanya sih. Kurang kulonuwun. Bukan kulonuwun, opening line semuanya udah perfect. Cuman opening line-nya menurut gua kalau gua jadi Pak Prabowo, ya kan, gua akan bilang gini. Sangat menarik selama ini Turki memberikan proposal perdamaian. Sangat menarik terakhir adalah Xi Jinping. Dengan proposal yang juga begini gitu kira-kira. Tetapi saya akan masuk ke masalah teknis yang menurut saya akan membantu bagaimana ini segera diselesaikan. Kan jadi beda. ini nih sekarang ya ada lu berantem, gue kagak ngobrol, tau-tau gue bilang rumah lu bagi aja deh. Ini gue bikin demarkasi rumah lu, gue nggak ngobrol sama lu, nggak ngobrol sama lu, marah dong. Dan juga nggak ada mungkin empati ya Bu ya. Mestinya kalau prolog, lu beribut ini yang jadi korban seluruh dunia loh, termasuk gue gitu. Kalau itu mah udah tahu. Kalau itu mah semua dunia juga udah tahu. Nah kalau intro gue lebih ke... Saya kan public speaker Bu. Oh iya ya. Oh iya, siap salah, komandan. The first 3 minutes itu penting Bu. Apa tapi namanya? The first 3 minutes opening. Itu penting. Ya exactly. Jadi the first openingnya itu. Gitu. Ini bukan perusahaan lu aja. Jadi gini. Jadi Pak Menhan tuh kesannya memberikan langsung main course. Exactly. Nggak ada appetizer. Nggak ada foreplay-nya. Itu loh. Daripada gue diduluin, dia di ujung di hati ya. Oke, maunya quickie aja. Dikacau lagi nih. Jangan disensor ya. Bukan disensor. Oke, terus mana ada pengamat militer ngomong Kama Sutra only here. Itu perang juga masalahnya. Iya, perang juga dong. Terus. Tadi gue lupa tadi mau ngomong sesuatu gara-gara Kama Sutra langsung ada Wowi itu kebanyakan foreplay jadi disebut dia langsung lupa gitu. Malah kadang-kadang nggak main course Pak. Topik apa tadi kita? Ini bukan acaranya Boyke loh, ini Dr. Boyke bukan dia kayak ini militer ini. Oke, jadi Pak Prabowo. Ntar gue lupa. Opening. Gue bilang opening line udah benar. Kurang intro. Masih tadi. Kurang foreplay. ini enaknya channel ini kita ngomong apa? Gue tuh gak pernah lihat Wowi terbata-bata. Iya makanya jadi ada something. Soalnya kan dia baru dari pulau dari cruise. Something wrong in your cruise. Bener juga nih, gue kebayang nih. Buruan fokus. Main lo kejauhan nih.
yang lain tuh lagi kapal perang ada di Selat Malaka. Lo tiba-tiba cruise. Gue cruise, di kapal perang ada di Selat Makassar. Gue exercise, gue ikutan. Dia yang ada di Selat Makassar, gue di Selat Malaka, Pak. Enjoy Selat Malaka ini yang lagi ada 36 negara lagi latihan. Gue bilang ini lagi serius ngurusin negara, gue lagi ngurusin diri gue sendiri. That's you. Terus. Anyway, gue lupa topik pertanyaannya apa. Ya udah nggak usah di ini juga lanjutin. Enggak, jadi gue lagi bilang Menhan mungkin kurang opening line. Jadi gue bilang gini, tolong berhentikan antara Menhan salah atau Menhan benar. Itu yang maksud aku. Jadi yang dilihat itu konteks gitu kan. Menurut gue, jadi gini, ini kan langsung ke teknis soal bagian demarkasi lain itu, apalagi beliau tuh proposalnya 2, bukan cuma 15 km, ada 50 km gitu. Jadi kan menurut aku itu akan menarik, tapi sekali lagi itu sebuah proposal menarik kalau aku. Dan sangat menarik. Saya bukan ngelihat itu aja, Bu. Saya kan selama ini kita mengkritik Indonesia tuh nggak bersikap, tau nggak? Di sini diem, di sini diem, di sini ini play safe. Lu tau nggak apa? Ini ngomong, gue suka banget dalam bagian itu ya. Exactly. Dan disinilah gue heran ketika, mohon maaf ya Ibu Menlu dengan segala hormat, ketika Ibu Menlu di Komisi 1 dipertanyakan oleh TBH dan kawan-kawan, jawabannya kalau itu silakan panggil Pak Prabowo. Bueng, ini masalah kita. Ini akhirnya mengakui ini akhirnya kita dalam bahaya menurut aku. Ini artinya kita mengaku kita dalam bahaya, ternyata triumvirat kita kagak ngobrol. Di mana-mana juga Menlu, Menhan, Mendagri itu mah harus solid. Satu suara, satu visi, satu tujuan, Trisula. Kayak kita deh. Kita ini triumvirat. Kita triumvirat. Makanya gue kalau lo kemarin pergi sendiri nggak mau gue. Mendingan batalin syuting. Lu kayak gue cuma pergi aja, lu juga suka pergi-pergi. Gue tapi kan gue confirm, Bu. Udah confirm, tau dia dipanggil kemana. Ada satu hari yang dia ngilang, ternyata dia di istana nggak ngomong sama kita. Gue tuh sebenarnya kita di istana handphone disadap, di ini Bu, dipegang. Dan nggak bilang lagi. Dia udah mulai. Gue tuh disuruh jangan bilang-bilang ya Mas Helmi gitu. Ternyata yang sama kita ya. Lu diundang banyak. Gue taruh Wagner ngikutin lu kemana-mana, lu nggak tahu kan? Ada GPS loh udah nempel di lu. Kita waktu di kontak istana, Mas Helmi jangan bilang-bilang. Wah, kita penuh duga-duga tuh. Ada si wartawan itu, Mas Helmi dipanggil ke istana mau gantiin ini ya. Wah, udah begitu. Mau gantiin giring. Mau gantiin giring. Gua pas ternyata di istana rame, Pak. Enggak, pas Wagner gua kasih kabar, gua langsung berdoa. Moga-moga Pak Helmi jadi Menkom Info. Beneran, gue gak bohong. Serius gue. Bu, gue ada sering dirumorkan, Bu. Jadi tenang. Oh gitu ya, oke siap. Saya menteri yang selalu digosipin tapi gak jadi. Gue bilang kalau Mas Wowi Menko Dise. Dia kalau jadi gak pernah jadi tuh. Gak pernah jadi. Terus. Anyway, jadi aku baru ingat kenapa dunia atau Ukraina ini mendadak berteriak. Karena usulan terakhir dari Pak Prabowo adalah mengadakan referendum. Itu beauty bagi gue ya, bagi gue. Jadi gue ada pro ada kontranya dengan Pak Prabowo, tapi kalimat tentang referendum gue suka. Karena referendum ini sebenarnya ala barat. Cara untuk mengakuisisi. Dan kita pernah kapok dengan Timor Timur. Setelah masuk referendum kalah lagi. Masuk UNAMED, referendum dan itu belakangnya udah Australia lah, udah pasti gitu kan. Inilah yang gue pernah bilang, jangan sampai Papua itu kacau, masuk peacekeeping. Peacekeeping itu toolnya Amerika, udah gue begitu aja. Masuk peacekeeping, referendum, Papua lepas gitu kan. Nah, tapi yang disarankan oleh Pak Prabowo itu menarik. Karena kalau referendum, itu chance menang Ukraina balikin wilayahnya malah lebih besar. Ini kita bicara belum tentu lah, ini referendum Rusianya lebih banyak. Ini versi gua untuk mengingatkan Ukraina, lu jangan marah-marah usulnya Pak Prabowo. Kita throw the dice di situ aja. Kalau dia harus hormatin juga usulan dari negara. Itu yang dari tadi gua buka kan opening line gua bilang si Ukraina tuh nggak tahu terima kasih gitu loh. Coba ini Menhan kita, dia juga orang sibuk. Sempat-sempatnya mikirin lu, solusi lu tuh secara konkret tuh begini. Langsung mengatakan itu salah. Iya, kenapa lu tiba-tiba ngatain dia konyol? Kalau konyol tuh lu gitu loh kan, nggak mau damai. Menurut gue ya, makin jelas kalau pemimpin Ukraina ini belum tentu mewakilin rakyatnya. Nomor dua, makin jelas pemimpin Ukraina itu adalah boneka-bonekanya Amerika yang berkepentingan perang jalan terus. Karena bisa nambahin pinjaman,
bisa jual apa alat-alat perang, makin jelas. Makanya tadi gue bilang kan, kalau gue tidak memperdebatkan antara Prabowo salah, Prabowo tidak salah. Itu urusan lain lah. Itu urusan lain. Saya hargain, beliau berani ngomong. Ya, tapi ini membuka buat gue dua hal. Satu tadi, si Ukraina ini memang tidak tahu terima kasih dan memang enjoying the war, ya si pemimpinnya dan mengorbankan rakyatnya terus-terusan sampai kapan kita nggak tahu. Yang kedua membuka akhirnya aib yang selama ini kita selalu tutupi. Ternyata komunikasi kementerian kita tuh yang triumvirat ini tidak berjalan karena sebenarnya tidak boleh di dalam komisi 1 yang komisinya sama. Terus ditanya tiba-tiba kok saya nggak tahu, silahkan tanya Menhan. Itu menurut aku sih kayaknya nggak pas ya, karena harusnya satu suara gitu loh. Ada yang gue takutkan dari informasi terakhir ya. Sebenarnya ini kalau gue dari orang istilahnya pemimpin Ukraina gitu. Gue waktu diusulkan. Kalau pemimpin Ukraina, gue pemimpin Rusia, ayo kita berantem. Nah itu kan. Ini yang Ukraina yang gue ngeliat gini. Ini usulannya ini boleh juga nih, karena gini. Kalau referendum kan nanti ceasefire kan. Tembak menembaknya berhenti, ini berhenti. Maksudnya gitu kan. Ceasefire, sehingga dia bisa ngumpulin kekuatan nih istilahnya. Tadi main military menjadi ceasefire. Nah ini ada hal yang bagi gue takut adalah gini, gue tuh baru dapat data kemarin dari teman-teman Shadow itu bahwa oil reserve-nya Amerika itu di titik bawah. Jadi Amerika itu saat ini untuk karena harga minyaknya tinggi sampai $100, dia cadangan minyaknya dikeluarin pelan-pelan. Harusnya bisa hidup 2 tahun. Tapi karena kebutuhannya naik pulang, sekarang ini udah tinggal 3 bulan. Jadi sebenarnya genting ini akan membuat harga minyak akan bergerak naik lagi. Sebentar, Amerika cuma stok minyak 3 bulan, nggak mungkin saya. Dia kan punya 2 reserve besar. Nanti tak kasih SPR dia ada 2 kan? Iya. Yang di Meksiko kayaknya nggak terganggu deh. Nanti tak kasih datanya. Oke. Nanti tak kasih. Dia bisa 2 tahun. Maksud 2 tahun itu tanpa impor. Kalau cadangan banyak Bu, tapi kan produksi kan belum tentu bisa. SPR Strategic Petroleum Reserve. Jadi Amerika ini negara yang begitu greedy-nya dia, makanya dia kemana-mana cari oil. Dia itu kaya minyak, tapi nggak pernah mau pakai minyaknya dia. Makanya dia kenapa bangun Navy besar. Navy dia itu to follow the flow of oil. Jadi kemana aja ada oil, makanya lu perhatiin deh ya peta nih kalau ngerti geopolitik. Di mana titik ribut dunia itu pasti ada harta karun, ada yaitu oil and gas. Hmm. Contoh Laut Cina Selatan. Nah, dan kenapa Amerika bangun kekuatan Navy, sekali lagi Navy demikian besar, is to follow the flow of oil. Artinya apa? Dia itu mengedepankan SPR, Strategic Petroleum Reserve. Artinya apa? Semua tempat perang yang akhirnya oilnya kagak kekontrol itu, dia ambil, dia taruh, dia tabung. Istilahnya lu nabung pakai uang orang deh, tapi ini dalam bentuk oil. Ini SPR ini. Nah, SPR ini pernah gua usulkan untuk Indonesia solusi Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan ini kan sumber energi dunia, sumber ikan dunia. Kenapa sih kita nggak bikin aja ASEAN plus China SPR? Keren dong. Jadi kawasan ini, lu jangan datang ribut-ribut di kawasan gue deh. Kawasan gue udah buat kita semua gitu loh. Itu SPR itu menjadi isu menarik gitu. Tapi kalau balik ke si perang ini tadi, yang gue lagi cuman pertanyakan nanti kalau gue mau tanya Pak Prabowo adalah gini. Pak, Bapak itu kan over 2 ya, 15 km demarkasi lain dan 50 km. Mungkin yang dipermasalahkan sekarang kalau gue, kan gue on Russian side dong. Buat gue, sesuatu yang sekarang sudah diduduki oleh Rusia itu adalah bukti kedikdayaan Rusia. Jadi narik garis lainnya bukan dari garis kedikdayaan Rusia hari ini ke sana gitu loh. Bukan dari sekarang yang sudah dikuasai Rusia itu masih dianggap punya Ukraina kalau gua. Jadi dari lu gimana sih lu perang nih? Tuh lu dudukin masa terus minta mundur lagi gitu loh. Jadi sekarang justru kalau gua mundur lagi itu poco-poco tuh, Bu. Benar. Lagi top misalnya poco-poco. Iya, lagi top ya. Nah, jadi maksud aku ya, kalau kita bisa ngobrol ya itu yang kita bahas bersama. Menurutku Pak Prabowo memang mengusulkannya itu, dari penaklukan misalnya Bakhmut. Terus Mariupol, Odessa nggak tuh? Odessa udah takluk makanya gue lihat. Itu benar harusnya itu. Udah punya arsirannya belum? Eke udah punya. Nanti kita lihat. Makanya kan itu titik-titik. Jadi di arsiran itu, menurut gue malah Rusia dirugikan. Kalau kan lu Ukraina nih, gue kan Rusia. Jadi tempat yang sekarang sudah diduduki Rusia itu masih dianggap demarkasi. But still, Ibu bisa ngomong Rusia dirugikan, tapi they accept, you know.
Ya kan mereka terima. Yang nggak terima tuh justru Ukraina. Aneh menurut saya. Makanya bukan aneh, itu menjadi kebukti tadi mereka itu dipimpin oleh para pemimpin yang menikmati perang, mengorbankan rakyatnya, dan tidak tahu terima kasih itu. Ya, jadi saya kan juga dekat dengan dubesnya Ukraina, Pak Vasily ya. Jadi menurut saya kalau Vasily jangan dibahas. Dia sama gue bukan deket lagi. Nggak ada dubes bisa masak di rumah gue kecuali Vasily. Karena I'm serius. Lu tahu nggak? Sampai gue tuh ngomong sama dia, begini loh, lu bisa nggak call presiden lu? Ini gue kasih advice gratis. Dia tuh ngerokok di rumah gue jam 2 pagi depan kolam. Gue kasih tahu. Lama-lama tapi ini orang keras kepala. Jadi lu mesti bedain antara orang pinter mau belajar dan mau menyampaikan sesuatu kepada pemimpinnya untuk bangsanya, sama orang kopeh. Lu tau kopeh nggak? Keras kepala, maneh ngomong non wae, kumaha maneh. Gue pokoknya begini. Ah itu. Ngomongnya bagus. Kalau ngomong Maya dia dokter pasti ngomongnya bagus. Enggak semua dokter ngomongnya bagus, Bu. Gitu ya? Nah, iyalah. Itu pasti dokter abal-abal. Dokter honoris causa. Oh iya ya, kalau Gus. Enggak semua dokter jangan suka begitu. Ya? Enggak ya? Bung Karno tuh honoris causa 26 kali. Jangan gitu dong. Enggak bisa menyamaratakan lah. Kemampuan bicara orang dengan level akademis tuh. Enggak, yang mau gue bilang ya, bapak gue juga dokter. Apa? Oke, bapak gue kan dokter. Gue kan bukan dokter, Bu. Enggak, gue mau cerita. Bapak gue tuh dokter. Tapi kalau disuruh terangin, kita semua kabur. Karena ada dokter yang nerangin itu bukan kita makin ngerti. Technical, makin technical. Bingung. Iya. Ini ya, bukan gua aja. Papi, sorry ya, Papi ya. Jadi, waktu gua kecil, kalau nanya sesuatu sama Papi, gua mendingan nanya orang lain. Karena bukannya kita jadi ngerti, malah juga ngerti. Gua pikir gua yang bego. Nah, udah gitu gua punya anak. Anak gua juga kan tinggal di Papi ya. Terus dia satu hari ngobrol, lama-lama, Bunda aku nggak mau nanya sama Aki, kenapa? Pusing. Nah, itu dokter yang gue bilang. Makanya, iya. Confirm gue kan, bukan berarti dokter komunikasinya bagus. Dan nggak berarti dokter Honoris Causa nggak bisa ngomong, lu jangan salah loh. Banyak dokter Honoris Causa pinter banget. Pinter banget ya. Iya dong, lu jangan, gue tahu soal maksud lu kemana. Arahnya kemana? Ini susu-susu aja kerjanya. Oke, balik lagi, menurut gue sih aneh aja, Jadi kok Ukraina justru yang menolak. Jadi mereka, saya baru tahu nih, Bu. Kalau dulu kan mereka masih mau ada intention untuk damai. Sekarang Ukraina nggak mau damai. Itu yang aku bilang. Lu dirugikan. Bukan dianya mungkin enggak ya. Sekarang kalau gua boleh punya kemampuan ya, kita cek deh kekayaan pemimpin. Gue ngomong pemimpin Ukraina. Dari Zelensky kita cek sekarang rumahnya atas nama siapa di mana, ya kan? Istrinya di mana, ya kan? Demikian juga, lu potong kuping gua. Paling enak itu nyari duit kalau lagi perang, karena semuanya nggak keedit, semuanya atas nama urgensi, atas nama negara. Makanya urgency, itu emergency. Apa? Urgency dan emergency. And emergency for national interest, bahasanya kan begitu, gitu kan? Nah makanya itu, ya kan, kelihatan mereka kok siapa aja ngusulin perang. Turki udah, nggak ada lebih hebat dari Presiden Jokowi. Datengin 2 kepala negara dengan segala resiko ada apa-apa di jalan. Kesana langsung. Dan message-nya damai loh. Apa? Message-nya suruh berhenti perang. Iya, exactly. Message-nya berhentikan perang gitu kan. Lah, coba kita lihat. Iya, gue kan dulu. Waktu Pak Jokowi kan pertama ke Zelensky dulu, baru ke Putin. Pak Jokowi kan menyampaikan pesannya Zelensky ke Putin. Di-deny. Kami tidak pernah nitip pesan dengan Presiden Indonesia. Itu gila menurut saya. Makanya aku bilang, aku tuh kalau sama Zelensky udah even mentioning his name-nya gue udah gak mau. Gue sebel, Bu, satu, Bu. Orang pakai dress up ya. Dia nggak pernah appreciate kan? Appreciate, dia tetap aja masuk gedung putih. Jadi kesannya, pakai sweater kayaknya. Kesannya dia tuh fighter. Oke? Ya, Aduh. Secara padahal dia aktor, pelawak. Secara si madamnya mejeng di Vogue, ketemu siapa pakai baju siapa. Aduh, masa mau gua spill brandnya apa? Apa ya kan? Ya artinya kan paling nanti ke tahun KPK dipanggil. Oh, di sini. Madamnya flexing gitu nggak ya? Iya. Nah, jadi maksud aku kelihatan antitesis. Suaminya sok susah, ya si pengemis nomor 1 dunia. Kalau gue bilang pengemis nomor 1 dunia dong, kemana-mana minta-minta. Nah, si istri ternyata baik-baik aja, dress well, madam presiden. Dia ketemu presiden manapun begitu aja pakai. Gue marah juga, nggak mau hormati. Ini kan masalah protokoler ya, masalah diplomasi. Yes. Gila lu, kemana aja pakai sweater, Bu? Yes. Yang hejo etak kan? Iya. Saddam aja nggak selalu pakai begitu. Saya kan lebih kepada ngelihat komunikasi ya, appearance. Mau ngomong apa Mas Wi? Foreplay? Kepikir gue kepikir pas lagi ngobrol tadi kan kita sepakat bahwa yang nggak mau berhenti itu adalah Ukraina perang nggak mau berhenti. Bahkan sekarang dia ofensif loh, dia nyerbu Moskow karena dimodalin sama negara Eropa.
sangat agresif, bahkan tanknya Jerman, tanknya Abraham masuk, tanknya Inggris masuk semua gitu ya. Dan itu pakai senjata depleted uranium. Itu kalau dihajar itu artinya Ukraina sudah mulai cawe-cawe masuk ke depleted uranium. Dihajar lagi sama Rusia gitu. Jadi ini bolak-balik kupikir kok perangnya eskalasinya makin tinggi. Iya. Amerika gitu. ngasih pesawat tempur gimana mau berhenti? Itu eskalasinya makin Jadi nggak ada tinggi. intention dari negara-negara Barat ya? Nggak ada untuk berhenti itu. Nah di sini yang gue suka dari calon presiden kita. Boleh dong gue. Salah satu calon presiden. Boleh dong gue ngomong begitu. Boleh banget. Boleh banget. Dia kita boleh berani. berbeda presidennya, calon presiden siapa. Iya kan, Ibu kan jangan keberatan gitu dong. Emang lu tahu siapa calon presiden gua? Wah, lu salah. Lu akan mendengar di menit terakhir siapa calon presiden. Cocok. Ternyata Putin. Itu mau gue BKO. Presiden Putin mau gue BKO. BKO di Indonesia. Godain dia. Oke, terus. Oke, anyway itu aja maksud gue. Jadi memang kita setuju bahwa yang nggak mau berhenti perang tuh dia. Dan Pak Prabowo adalah sama dengan misinya undang-undang kita cinta damai, ya kan. Terus Pak Jokowi sudah menyatakan. Tuh, karena Pak Prabowo tuh take a side ya. Bukan take a side, dia take position gitu. Take position, bukan take position. This is my position gitu. Dan lu juga Barat berhenti hipokrit, ya kan? Lu tuh ngacak-ngacak sana, ngacak-ngacak itu. Gue suka banget pas dia ngomong kayak begitu. Itu keren. Makanya gue bilang kalau gue sih nggak perdebatin bener salah apanya itu. Tapi yang kedua, tolong ya, ini menjadi pelajaran. Ibu Menlu, Bapak Menhan, Bapak Mendagri itu harus satu suara. Terutama Menlu dan Menhan karena itu di komisi yang sama. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai kita ini kelihatannya satu jalan ke kiri, satu jalan ke kanan, kayak kan non-blok kita juga bikin bingung. Gitu. Oke. Kita gue cuman pengamat komunikasi, gue seneng. Wah, Menhan ngomong didengerin orang ya. Iya dong. Dan bahasa Inggrisnya oke. Wah, oke banget. Ya oke banget. Tapi 3 calon presiden kita bahasa Inggrisnya bagus semua loh. Iya dong. Oh iya. Iya keren. I mean it. Iya, gue. Iya. Yang mana nih kita pilih nih? Nanti last minute terakhir. Last minute. Terakhir. Kalau gue udah tahu Bu Koni akan milih siapa yang tadi gue. Dan gue suka waktu Pak Prabowo bilang, kalau urusan mendamai-damaikan itu Asia jauh lebih berpengalaman. Jangan ngajarin kita. Jangan ngajarin kita. Jadi kalau gue ngomong nih sebagai warga Asia yang juga menjadi korban, lu harus dengar. Yang paling hebat lah Korea Utara, Korea Selatan. Iya dan itu terus beliau sebut loh. Iya, kalau mau tanya berapa menderita, lihat tuh Vietnam. Itu kan keren. Korea Utara, Korea Selatan sekarang ada DMZ kan, the military zone. Semua daerah itu yang dia propose itu normal-normal aja. Normal aja. Jadi kalau ada garis apa non militer itu di Asia itu terjadi. Cuman sekali kalau ngomong demarkasi zone, kalau gua mau tarik lainnya ke arah sana dong. Karena daerah yang udah gua dudukin sama Rusia terus dia ambil lagi jadi dianggap demarkasi. Oke. Udah berapa menit ini? Ura, pokoknya gua tutup ura. Oke, kita jumpa lagi di episode paling gila ya. Oke, beginilah kalau kita ngobrol. Ngomong apa gak jelas juga. Semoga ada manfaat. Ada silakan ngusulin, silakan juga komen, share, like dan juga please subscribe ya supaya kita makin bersemangat. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye.